Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian hari ini teman-teman ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman ya. Dimana di siang hari ini kalian bisa lihat sendirilah ya, market cap ini turun 4%, volume turun 4% juga, Bitcoin dominance naik teman-teman dari 57 kali ini berada di area 58,59%, Fair and Greed Index masih stay di area 54. Nah, yang perlu kalian ketahui teman-teman ya, Bitcoin dominance ini mengalami kenaikan, ya kan, mengalami kenaikan. Sedangkan Bitcoin price ini mengalami penurunan. Ya kalian tahu sendirilah ya, kalau Bitcoin dominance naik, otomatis ya kalau diimbangi dengan price-nya Bitcoin naik, ya mungkin kita akan melihat sedikit konsolidasi lah daripada altcoin. Cuman kalau Bitcoin dominance-nya naik, Bitcoin price-nya turun, ya kita akan melihat altcoin ini rontok gitu teman-teman ya, rontok. Bisa kalian lihat sendirilah ya, Ethereum, XRP, teman-teman ya, Solana, terus di sini ada BNB ya kan, Dogecoin, Cardano, Tron, Chainlink, semuanya rontok teman-teman, semuanya rontok. Karena apa? Ya karena ini tadi Bitcoin dominance naik tapi Bitcoin price-nya dia malah turun. Makanya kita melihat altcoin ini mengalami turun. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman dari tabelnya Bitcoin dominance sama Bitcoin price dan alt price ya teman-teman ya. Nah, dimana kalau Bitcoin dominance ini mengalami kenaikan, Bitcoin price-nya mengalami naik juga, kita akan melihat down-nya daripada altcoin. Cuman kalau kita lihat teman-teman, poin kedua yang bisa kalian lihat adalah Bitcoin dominance mengalami kenaikan ya. Yang kedua, Bitcoin price-nya itu mengalami penurunan atau down, maka kita akan melihat altcoin ini akan mengalami dump. Ya, kita hari ini lihatlah ya, secara kasat mata overall mengalami penurunan ya, karena kita melihat Bitcoin dominance-nya up, Bitcoin price-nya down, dan altcoin dump gitu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, di mana terjadinya alt session itu saat Bitcoin dominance-nya down, Bitcoin price-nya up ya, naik. Di situ kita akan melihat yang namanya alt session. Down-nya sampai ke berapa? Ya mungkin sampai kepala 40-an atau di area 35-an lah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita akan membahas perihal SRP. Untuk SRP saat ini teman-teman ya, dia sedang mengalami koreksi yang cukup lumayan teman-teman ya, cukup lumayan. Nah, di sini kalau kalian masih bullish dengan SRP, untuk harga saat ini ya di area 2,8 ini kalian udah bisa untuk melakukan DCI. Cuman jangan 100% ya pembelian di area tersebut, karena kita masih ada nih teman-teman ya korelasi, mungkin nih teman-teman ya, SRP bisa koreksi nih, bisa koreksi sampai di persentase harga ini ya kan, bisa koreksi sampai di sini teman-teman. Oke. Nah, bisa sampai di sini. Makanya di situ kita jangan 100% untuk melakukan pembelian di kisaran harga ini, teman-teman. Melainkan di sini mungkin kita beli 20% kalau kalian masih yakin loh dengan SRP. Nanti ketika dia retrace sampai mungkin di area 25 atau bisa bahkan sampai di area sini ya, teman-teman, di area 24-an. Ya kalian bisa DCI kembali. Nah, apakah SRP ini masih bisa bullish? Ya saya kira masih sangat bisa bullish. Kenapa? Ya mungkin nantilah kalian perlu bersabar, mungkin di bulan akhir-akhir bulan Februari atau di pertengahan, dan mungkin di bulan Maret sampai April lah ya, pasti akan bullish ini untuk si SRP teman-teman ya. Dan di sini kan kita udah ketahui nih teman-teman ya, beberapa katalis bullish untuk SRP seperti pengajuan dari beberapa entitas besar untuk ETF daripada SRP. Apakah the nextnya akan BlackRock juga mengajukan? Nah, nanti kalau BlackRock ini udah mulai mengajukan, kemungkinan besar approvementnya ini sangat besar teman-teman untuk si XRP ini. Cuman kemungkinan besar nih ya BlackRock akan ngajuin ETF XRP, mungkin menunggu lampu hijau ya antara Ripple dengan SEC, seperti itu. Dan di sini ada beberapa penghalang yang notabene mungkin akan menghambat nih persetujuan daripada ETF-nya XRP. Nah, dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, di mana analis Bloomberg itu menyoroti hal yang dapat menunda persetujuan ETF XRP. Ingat, menunda bukan berarti tidak disetujui alias ditunda aja gitu ya. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya teman-teman ya. Faktor terpentingnya adalah yaitu tadi teman-teman ya,
Analis ETF Bloomberg James Seyfarth menyarankan agar berhati-hati agar tidak terlalu optimis mengenai potensi pertujuan ETF XRP. Grayscale berkas untuk mengubah kepercayaan XRP menjadi ETF. Nah, awal minggu ini manajer aset kripto populer Grayscale Investment ya bergabung dengan daftar calon penerbit yang ingin meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa ETF spot yang terkait dengan XRP. Grayscale juga mengajukan permohonan kepada SEC Amerika Serikat untuk mengubah XRP Trust senilai 16 juta US dollar menjadi ETF yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek New York. Hal ini sejalan dengan gelombang aplikasi ETF kripto yang lebih luas menyusul sikap pemerintahan Trump yang lebih mendukung aset digital, teman-teman ya. Beberapa penerbit Bloomberg meluncurkan ETF XRP. Bukan Bloomberg ya. Jadi beberapa penerbit berlomba-lomba gitu ya meluncurkan ETF XRP. Jadi perlu disebutkan bahwa beberapa calon penerbit telah mengajukan permohonan untuk meluncurkan ETF XRP. Beberapa di antaranya termasuk ada Bitwin, Canary Capital ya, 21 Search, ada Wyndham Tree dan Prosars ya teman-teman ya. Jadi mengingat makin tingginya minat terhadap XRP di kalangan lembaga, beberapa pendukung berspekulasi bahwa koin tersebut bisa menjadi yang berikutnya dalam ETF. Oke ya. Terus di sini analis Bloomberg menyoroti satu-satunya faktor yang dapat menunda persetujuan ETF XRP yaitu kasus antara Ripple dengan SEC itu adalah penghambat terbesar sebenarnya ya. Di tengah proyeksi positif ini ya kan Seyfarth menyarankan agar berhati-hati agar tidak terlalu optimis tentang persetujuan SEC terhadap ETF XRP. Meskipun ia yakin SEC mungkin menyetujuinya, setidaknya satu ETF XRP tahun ini. Ia menekankan bahwa ETF untuk Litecoin kemungkinan besar akan menjadi yang pertama, ya kan? Jadi menurut Seyfarth, alasan utama SEC menyetujui ETF untuk Litecoin sebelum XRP adalah karena Litecoin terlibat dalam gugatan komisi terhadap Ripple. Nah, gugatan tersebut yang dimulai pada tahun 2020 menuduh bahwa XRP adalah sekuritas yang berpotensi menghalangi persetujuan ETF dalam waktu dekat menurut Seyfarth. Nah, ya mungkin bisa di akhir kuartal 1 ataupun di kuartal kedua teman-teman ya. Ya intinya gini, kalau kita mengingat spekulasi daripada CEO-nya Ripple ya kan, dia mengatakan untuk ETF XRP itu udah nggak bisa dihindari lagi, tinggal menunggu waktu. Nah, waktunya kapan teman-teman ya? Waktunya adalah di mana kita kan udah tahu nih beberapa kali Hakim Torres ya itu bisa dikatakan hasil pengadilan gitu ya yang dipimpin oleh Hakim Torres itu memenangkan Ripple teman-teman ya. Dan katalis bullish berikutnya kemungkinan besar kasus antara SEC dengan Ripple ini akan dipermudah. Kenapa? Karena kemunduran daripada Gary Gensler ya seperti itu, dan digantikanlah ya posisi ketua SEC ini sebagai orang yang pro kripto juga teman-teman, apalagi Presiden Amerika Serikat saat ini juga condong ke sektor kripto. Kemungkinan besar ya untuk kasus antara Ripple dengan SEC ya kemungkinan nggak ada drama lagi dan semoga saja bisa terselesaikan dalam waktu dekat, karena ini sangat mendukung ya kalau sampai Ripple itu menang gitu kan, bukan sampai menang ya, ibarat kata gini lah ya, kemungkinan menang itu ya 99% Ripple pasti menang melawan SEC gitu kan. Nah kalau udah ketok palu bahwasannya ya udah nggak ada gugatan, udah nggak ada ini, bersih ya Ripple itu, di sini kita akan melihat ledakan daripada harga XRP dan tentunya teman-teman approval daripada ETF juga akan terjadi. Jadi ya 100% valid atau 100% nyata ya ini penghalang terberat daripada XRP untuk menuju ke area ETF ya. Ya semoga saja sih kasusnya cepat selesai lah ya, intinya seperti itu. Nah, kalau ditanya apakah XRP ini masih bullish? Masih teman-teman, kalau saya pribadi masih bullish, cuman ya kalian harus tetap disclaimer kembali, oke? Karena banyak footnya tentang XRP ya. Kalau kalian nggak yakin nggak usah dibeli gitu teman-teman, simple ya. Kalau kalian yakin silakan DCI. Oke, mungkin ini dulu. Tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.